طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف Berkata al-muallif, pada pertemuan sebelumnya kita membaca keterangan al-muallif, fa idza kana yaumut tarwiyah ahrama bil haji min ayyi mawadhi'i Makkah sya'a thumma yatawajjahu ila Mina wal afdal ay yusalliya biha adh-dhuhra wal asra wa yuqima biha akhir dhalika al-yawm thumma yabitu biha, lakin hadha la yatayassar al-yawm li ghalibin nas bal yaqsuduna arafa yawmuhum dhalik. Ini yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Masuk pada halaman 93 dari keterangan Syekh. Kata beliau, taqaddama dzakara al-mawaqit Dzul Hulaifa miqat ahli al-Madinah wa tusamma Abyar Ali wal Juhfa miqat ahli Syam wa Misr wal Maghrib al-Juhfa wa qarnul manazil miqatu ahli Najd wa yusamma as-Sail Awadi Muhrim wa Yalamlam miqat ahli Yaman wa yusamma as-Sa'diyah wa Dhatu Irqin miqatu ahli Iraq wal Masyriqa wa tusamma ad-Dharibah wa hadhil mawaqit liman arada al-hajja awil umrah. Ini miqat ini tadi bagi orang yang ingin haji atau umrah. Fa idza marra 'alaiha la budda ayyuhrim minha. Kalau dia melintas ya, maka harus bagi dia berihram dari tempat ini tadi. Ya, kalau dia melintas wajib bagi dia berihram. Ingat ya tadi ya. Nama-nama miqat. Dzul Hulaifa untuk penduduk Madinah. Atau istilah sekarang disebutnya Abyar Ali atau Bir Ali orang nyebutnya. Al-Juhfa untuk penduduk negeri Syam dan yang searah dengannya, Mesir dan yang semisalnya. Qarnul Manazil untuk miqat ahli Najd. Najd itu mencakup Riyadh, dari arah Riyadh ya. Atau istilah lain Sailul Kabir atau Wadi Mahrim. Ini dari arah Taif juga. Dari arah Taif. Yalamlam miqat ahli Yaman. Miqat ahli Yaman wa yusamma as-Sa'diyah, disebut as-Sa'diyah. Wa Dhatu Irq miqat ahli Iraq wal Masyriq, disebut dengan istilah Dharibah. Nama lain Yalamlam tadi apa? Sa'diyah. Ini miqat berlaku start ibadahnya bagi orang yang ingin haji atau umrah. Ketika melintas di tempat ini tadi wajib bagi dia berihram. Fa idza wasala al-mutamatti'u ila ahadi hadhil mawaqit yatanazzaf wa yaghtasilu wa yatatayyabu wa yanwi biqalbihi ad-dukhula fil ihram wa yuhrimu bil umrah wa yulabbi. Kalau orang yang haji mutamatti', haji tamattu' sudah sampai ke salah satu dari tempat miqat ini tadi, maka dia yatanazzaf, bersuci, bersih-bersih, wa yaghtasil, mandi, lalu menggunakan parfum. Ingat, menggunakan parfum bukan di baju tapi di badannya. Menggunakan parfum di badan bukan di baju. Wa yanwi biqalbihi ad-dukhul fil ihram. Lalu dia niatkan dengan hatinya tadi, niatkan di dalam hati untuk masuk dalam ibadah ihram. Ya. Masuk niat ihram. Ihram itu niat dukhul fin nusuk, niat masuk dalam ibadah.
Wa yuhrim bil umrah, dia berihram dengan niat umrah dulu. Labbaika umratan, labbaik Allahumma umratan, la riya'an wala sum'atan, wa yulabbi. Kemudian dia bertalbiyah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad ibnu Abdullah bin Hizam, ya, Syekh Muhammad ibnu Hizam Abu Abdullah. Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala, beliau menyebutkan di risalah beliau, yang sunnah adalah mengucapkan alhamdulillah. Ketika seseorang berada di atas kendaraannya, dia mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Ini juga termasuk jarang yang disebutkan atau didapati di buku-buku fikih. Ketika berihram adalah memulai dengan hamdalah dan tasbih. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Barulah dia mengucapkan labbaika umrah. Ya. Padahal riwayatnya sahih. Fa'idha wasala ila Makkah tafa wa sa'a wa qassara wa tahallala. Kalau dia sudah sampai di Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dia pendeki rambutnya, lalu tahallul. Selesai umrah. Wa idza wasala al-qarinu ila ahadi hadhil mawaqit yulabbi bil umrah wal haji wal. Kalau orang yang qarin, haji qiran, telah sampai ke tempat miqat ini, dia bertalbiyah dengan talbiyah umrah dan haji. Gimana? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan, atau labbaik Allahumma umratan fi hajjin, dan yang semisalnya. Wal mufrid yulabbi bil hajj. Sedangkan orang yang hajinya haji ifrad bertalbiyah untuk haji saja. Lakinnahuma yabqayani ala ihramihima. Namun keduanya tetap berada dalam kondisi berihram. Tetap berada dalam kondisi berihram. Fayatufani al-qudum. Keduanya tawaf. Jadi misalkan kalau dia dari Madinah atau mungkin dari negara manapun, dia bertalbiyah ketika di Dzulhulaifah dengan mengucapkan ihlalnya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Terus jalan mobil atau bus atau kereta cepat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia bertalbiyah. Terus sampai ke mana? Sampai masuk Mekah. Nanti kalau dia sudah sampai di Mekah, ya, sudah sampai di Mekah, maka dia jangan dulu melepas pakaian ihramnya. Dia tetap berpakaian dengan pakaian ihram, ya. Kemudian di sini disebutkan fayatufani al-qudum. Dia tawaf dengan tawaf al-qudum. Wa in sa'yal haji. Fala ba'sa. Kalau seandainya dia sa'i dengan sa'i haji, maka tidak masalah. Wa in akhara as-sa'ya ba'da tawafil ifadah fala ba'sa. Kalau ditunda juga sa'inya nanti setelah tawaf ifadah tidak masalah. Maknanya sa'inya boleh didahulukan, ya, didahulukan. Jadi nanti dia tidak perlu sa'i lagi ketika tawaf ifadahnya. Faham Dokter Vicky? Itu kalau qarin. Jadi dia tawaf dengan tawaf kudum, dia sa'i. Nanti setelah ketika tanggal 10 dia mau tawaf ifadah, dia tidak perlu sa'i lagi. Kemudian dia kalau mau, ya, dia tunda sa'inya, dia tawaf saja 7 putaran, sa'inya nanti. Difahami? Namun wala yatahallalan, keduanya belum dianggap tahallul. Kenapa? Karena niatnya qarin. Wa idza kana al-yaum ats-tsamin, itu saja bedanya. Jelas ya, bedanya qarin. Wa idza kana al-yaum ats-tsamin wa huwa yaumut tarwiyah. Apabila berada pada tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari tarwiyah.
Tanggal 8 adalah hari tarwiyah. Tanggal 9 hari apa? Afan. Tanggal 10? Jangan lihat kitab lagi. Hari Aid. Tanggal 11? Mandi. Yaum Qarni. Yaumul Qar. 12? An-Nafarul Awal. 13? An-Nafarul Thani. Wa huwa yaumut tarwiyah ahrama bil hajj min ayyi mawadhi' Makkah. Ai ahrama alladzina ahallu min umratihim. Yaitu orang-orang yang sudah bertahallul dari umrohnya mereka berihram min ayyi mawadhi' Makkah, dari tempat manapun di tempat Mekah tersebut. Sya'a, yang dia inginkan, dimanapun dia mau di Ajiyat, mau di Aziziyah, mau di Shisha, mau dimanapun bebas ya. Sawaun fi wasati Mekah au fi tarfiha, mau di tengah-tengah kota Mekah, di pinggiran kota Mekah. Namun wal afdal ayyuhrim min maskanihi, yang afdal dia berihram dari tempatnya dia. Wa kadzalika ahlu Mekah man arada al-hajja minhum fayuhrimu min maskanihi. Demikian juga penduduk kota Mekah yang ingin berhaji, maka dia berihram dari tempat tinggalnya dia. Wa kullan minhum yushra' lahul igtisal wat tanadhdhuf wat tatayyub. Dan masing-masing mereka disyariatkan untuk igtisal, disyariatkan untuk mandi, wat tanadhdhuf, dan juga bersuci, wat tatayyub, menggunakan parfum. Cita-cita anak bisa haji tamattu sekali, qarin sekali, ifrad sekali, jadi bisa teramalkan ilmunya ya. Tidak apa-apa berangan-angan seperti itu ya. Nikmat terbesar itu orang bisa haji ya. Tidak semua orang lo bisa haji sekarang. Bukan masalah biayanya kadang sekarang itu yang jadi masalah, itu adalah masalah antrinya yang panjang ya. Masa antrinya cukup panjang. Makanya kalau bujang ya, ada kerjaan, daftarlah haji. Mana khalifah? Daripada nggak ke Yaman kan, daftar haji deh kan. Apa kabarnya deh? Ya, daripada nggak ke Yaman, mending daftar haji. Berapa? 25 sekarang. Nunggu masa tunggu 25 tahun. Kalau daftarnya umur 30, berangkatnya umur 55 sekian. Masih segar kan? Seperti itu. Untuk daftar haji tahun berapa dulu? 2016. Begawi tahun berapa dulu? Begawi tahun berapa mulai begawi? Awal-awal begawi itu. Nah, awal-awal kerja. Daftar haji terpikir. Oh, kepikir awal-awal begawi beli apa? Kredit mobil ya? Daftar haji. Ditunggu sambil begawi. Entah. Nah, itulah nikmat ya. Ibadah itu suatu nikmat khusus. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba ini adalah nikmatul ibadah. Karena apa? Kenapa? Karena nikmat dunia itu terkadang jadi musibah bagi dia. Ya benar. Jadi musibah. Bisa jadi nikmat dunia itu penyebab putusnya silaturahmi. Penyebab pecahnya ukhuwah. Penyebab ini dan itu. Tapi nikmatul ibadah suatu nikmat yang tidak ada orang menghasadnya. Ya, kecuali yang hasad pun kecuali orang yang khusus. Ya benar. Tidak ada orang. Coba antum lihat, perhatikan. Nikmatani maghbunun fi la hasada illa fitnatain. Dua perkara itu, orang yang banyak infak terus, tidak ada orang yang menghasad sama dia. Orang yang pamer banyak yang hasad. Kenapa? Karena orang kalau bilang infak terus, ada enggak? Dorong-dorongan justru orang kalau mau infak. Silakan.
ilmu, dorong-dorongan. Ya benar. Nah, seperti itu tadi. Maka penuntut ilmu ketika bisa umroh, oh itu anugerah loh. Tidak setiap orang bisa umroh, ya. Tapi masya Allah untuk teman-teman yang sekarang belajar di Yaman luar biasa. Menurut anak nggak ada sih orang yang saat ini tidak ditemui orang yang belajar di Yaman tidak pernah umroh. Ya, karena kenapa? Perjalanannya lewat Saudi. Karena yang paling murah itu lewat Saudi. Kalau dulu lewat Mesir, sekarang dilewatkan lewat Saudi, itu mereka bisa umroh dulu. Ini calon-calon nyobain kursi mimbar deh, kucingnya. Kemudian kata beliau, wa kullan minhum yushra' lahul ightisal wat tanazzuf wat tatayyub. Sama tadi ya, untuk tatayyub menggunakan parfumnya di badan, bukan di kain. Walau busul izar warida idza kana dzakaron. Dia memakai al-izar. Memakai al-izar. Warida. Izar itu kain bawah. Warida itu kain atasnya. Wa yatajannabu al-makhit, serta dia menjauhi pakaian yang berjahit. Tsumma yanwi biqalbihi ad-dukhula fil hajj. Kemudian dia niatkan dengan hatinya masuk ke rangkaian haji. Wa yaqul, lalu dia mengucapkan labbaika hajjan. Au Allahumma labbaika hajjan. Tsumma yulabbi bi talbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertalbiyah dengan talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa talbiyahnya Rasul? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah. Dan sunnah melafadzkan talbiyah ini tadi. Gampang ya? Lafaz talbiyah ini ikhwan tidak disunnahkan dilafadzkan kecuali pada saat ibadah haji atau umroh, pada saat ihram. Adapun di hari-hari biasa tidak disunnahkan untuk melafadzkan. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa yushirul muallif rahimahullah ila annahu la yustahabbu ayyatiya wa yuhrima minal haram au min tahtil mizab kama yaqulu ba'dul fuqaha. Kemudian al-muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengisyaratkan bahwasannya tidak disunnahkan seseorang itu mendatangi atau berihram dari haram, dari Masjidil Haram itu, atau dari bawah pancuran air talang Ka'bah. Kama yaqulu ba'dul fuqaha, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli fikih. Fa hadza la asla lahu wa la dalila alaih. Memang ya ikhwan ya. Sebagian ahli fikih ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Namun itu tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya. Ana baca ada yang menyatakan seperti itu ya, tapi tidak ada dalilnya. Ya. Qauluhu thumma yatawajjahu al-jami' alladzina hallu min umratihim wal mufridun wal qarinun ila Mina mulabbin. Kemudian mereka semuanya yatawajjahu, menuju atau mengarah ke Mina, mencakup orang-orang yang sudah tahallul dengan haji tamattu, atau orang yang haji ifrad ataupun haji qarin. Mereka berjalan menuju Mina. Yang tamattu sudah tahallul dari umrah, yang ifrad, yang juga qarin,
semuanya berduyun-duyun menuju Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Biasanya di waktu duha, itu afdolnya. Sambil bertalbiyah keluar dari hotel, dari penginapan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qauluhu, kenapa tujuan mereka ke Mina? Mau ngapain? Mereka bersiap-siap untuk mabit di hari tarwiyah tersebut di Mina. Qauluhu wal afdal ayusalli biha az-zuhra wal asra wa yuqima biha akhir dzalikal yaum thumma yabitu biha. Yang afdal orang yang berihram tersebut salat zuhur dan asar di Mina. Kemudian tinggal dia di Mina sampai akhir hari 8 tersebut. Kemudian bermalam di situ. Jadi jangan dulu ke Arafah. Jangan dulu ke Arafah. Yakni yusalli biha zuhra wal asra wal maghrib wal isya. Maknanya dia salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Wal fajar, dan salat fajar, ya, salat fajar. Khamsa salawatin, salat 5 waktu. Kapan saja dia? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Hadza wal afdal. Dijamak apa enggak? Dijamak apa enggak? Tidak. Tidak dijamak, tapi diqashar untuk hari ini. Tanggal 8. Kapan menjamak? Nanti. Untuk ini enggak mau jamak. Tapi dia diqashar pada waktunya masing-masing. Difahami? Antum perhatikan hadis. Hadza wal afdal. Fi sahih Muslim min hadits Jabir qala wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr. Ini semua tidak ada yang qashar. Ya, tidak ada yang jamak, tapi qashar boleh. Karena musafir. Ya qashar. Salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 3, tapi di waktu masing-masing. Jelas? Tidak di jamak. Itu yang afdol. Jama'atul hajah, ya, jama'atul hajah. Wa ala hadza, maka atas dasar inilah yuhrim qabla dhuhr. Dia berihram sebelum zuhur. Jadi berangkat bertolak dari hotel tadi kapan? Sebelum zuhur. Wal afdal ba'da tulu'isy syamsi. Yang afdal setelah terbitnya matahari, tanggal 8 Dzulhijjah. Fayaghtasilu, lalu dia mandi. Wa yuhrim, dia berihram. Wa yatawajjahu ila Mina, dia bertolak berjalan mengarah ke Mina. Fayusalli biha, dia salat di Mina tadi az-zuhra, zuhur, wal asar, asar, wal maghrib, maghrib, wal isya. Wa yabitu biha, kemudian bermalam di Mina. Tsumma yusallil fajar, kemudian salat fajar. Wa illam yuhrim, dan kalau seandainya dia tidak berihram illa ba'da zuhri, setelah salat zuhur, shalla biha 4 salawat fala ba'sa. Maka dia salat 4 rakaat, wa shalla biha 4 salawat fala ba'sa. Dan ternyata kalau dia ihramnya ba'da zuhur, misalkan dia masih di hotel, anggaplah hotelnya tadi di mana? Di Aziziyah nama tempatnya, wilayahnya. Dia salat zuhur masih di Aziziyah. Sehingga 4 salat asar, maghrib, isya, subuh di Mina, itu tidak masalah. Namun yang afdolnya 5 waktunya di Mina. Au ba'dal asr, au fil lail, au taraka dzahab ila Mina, atau ternyata dia tidak berangkat ke Mina, tidak masalah. Au lam yuhrim illa yauma Arafah, sahau ajza'u. Kalau seandainya juga dia tidak berihram kecuali di hari Arafah saja, maka itu sah. Waqad taraka sunnah wal afdol. Namun dia telah meninggalkan perkara yang sunnah dan yang afdol. Ada permasalahan ya ikhwan di kalangan jamaah haji. Ya. Di jamaah haji ini mereka kadang ke Minanya ini bukan di tanggal 8, tapi di malam tanggal 8. Bukan di waktu duha, tapi di malamnya. Boleh apa tidak? Ada ikhwan di Palembang ini yang haji, dia ikut tarwiyah.
Tapi dia berangkatnya, rombongan kata dia, berangkatnya di tanggal 7, malam tanggal 8. Atau tanggal 7-nya, sore, pagi-pagi, sore atau misalkan. Boleh apa tidak? Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada mufti haji negara Yaman, yaitu Syekh Nu'man Al-Watir. Nasus soal, pertanyaannya adalah, taqumu ba'dul wakalat bitafwiji hujjajiha lailatal tsamin min Dzulhijjah tafadiyan lizdiham. Didapati sebagian wakalat, sebagian travel atau jasa-jasa yang seperti itu, dia menggerakkan jamaah haji tersebut pada malam tanggal 8 di bulan Dzulhijjah dalam rangka untuk menghindari kepadatan. Wa yahsulu hadza ahyanan bi talab minal jihad ar-rasmiyah al-munazzimah lil hujjaj tafadiyan lizdiham wa hirsan ala salamatil hujjaj wa rahatihim. Tindakan ini juga terkadang muncul dikarenakan permintaan bagian resmi yang mengatur bidang haji, yang mengatur jamaah haji dari Saudi Arabia, resmi ya, dalam rangka menghindari kepadatan dan juga keselamatan para jamaah haji dan juga kenyamanan mereka. Famin aina yuhrim al-hujjaj, kalau malam tanggal 8 mereka sudah bertolak menuju Mina, terus dari mana mereka berihramnya? Hal yuhrimun min Makkah qabla yaumit tarwiyah, apakah mereka berihram di Mekah sebelum hari tarwiyah? Am yuakhirun al-ihram ila Mina yaumats tsamin, ataukah berihram di Mina sampai tanggal 8? Faham gambarannya? Mendi? Hah? Ya antum kalau nggak disimak baik-baik mana faham. Pertanyaan itu faham apa enggak? Faham antum pertanyaannya? Apa pertanyaan tadi? Ulangi pertanyaan. Antum nggak simak. Kalau antum nyimak baik-baik, apa yang anda terjemahkan, antum akan faham. Anu dalam terjemahkan, apa yang antum tidak faham? Tidak faham itu apa alasannya? Antum tidak simak baik-baik. Anu ngoceh, antum tidak simak baik-baik. Itulah bedanya. Gampang, wadih, jelas. Nah itu pertanyaannya. Apabila seorang yang berihram bertolak pada tanggal malam ke-8, di mana dia berihram? Berihramnya di Mina ataukah ihramnya di Mekah? Ikhwan, karena sering ngomong sama antum. Antum belajar di sini tuh calon ustad, bro. Sering anak ngomong. Calon ustad. Faham? Jadi persiapkan. Itu saja. Anak dari dulu mondok. Ketika anak mondok, anak udah mikir. Anak pulang pasti jadi ustad. Entah mau nggak mau pasti orang bilang ustad. Itu saja. Jadi anak persiapkan. Ilmu itu sedikit demi sedikit dipelajari. Al-yaum syai' wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Ya. Hari ini sedikit, besok sama sedikit juga, terus sedikit demi sedikit. Namun apa yang terjadi? Innamas sailu bijtima'in nuqat. Banjir itu adalah kumpulan rintik. Sehingga ilmu itu setiap hari antum berupaya untuk merosihkan, mengkokohkan, nempel. Jangan belajar itu karena ujian. Jangan belajar murojaah karena mau jawab soal, tidak. Hakikat ilmu itu ilmu yang ada pada diri kita. Ilmu yang dihafal, yang dicermati.
Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, lihat bagaimana kegigihan beliau, perhatian beliau terhadap ilmu. Ketika buku beliau dibakar, beliau tidak ada merasa sedih. Ilmu itu nempel pada beliau. Beliau melantunkan bait syair, in tuhrikul qirtas falah tuhriqu alladhi tadammanahu al-qirtas innama huwa fi sadri. Kalau kalian bakar buku-buku tadi, terserah. Kalian tidak akan mampu membakar apa yang ada di dalam dadaku. Ilmu tersebut ada, sudah kupindahkan. Tidak selayaknya bagi seorang talibul ilmi untuk menyia-nyiakan kesempatan menuntut ilmu. Kesempatan di markis, kesempatan di pondok pesantren itu belum tentu berulang 2 kali. Maka pasang kaidah dalam menuntut ilmu, awalul ilm al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifdz, thumma al-amal, thumma al-nashr. Pasang kaidah ini, dengarkan baik-baik. Al-Imam Abu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, la yanbaghi lil insan ay yada'al ilma hatta al-mamat. Tidak pantas bagi seseorang untuk meninggalkan ilmu sampai dia wafat. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada Abu Yusuf Al-Qadhi, man dhanna annahu yastaghni 'anit ta'allum falyabki nafsah. Siapa yang merasa dia tidak butuh lagi belajar, maka nangislah dirinya. Sehingga seorang talibul ilmi harus memaksa dirinya untuk perhatian terhadap ilmu. Awal kali belajar itu dengarkan baik-baik, kemudian dihafalkan, kemudian disimak, dimurojaah. Itu ilmu ya ikhwan. Ini sering sekali kadang-kadang ayat Al-Quran lewat begitu saja, hadis lewat begitu saja. Seperti ini, lihat hadis ini, hadis Jabir riwayat Muslim. Jabir mengatakan, wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bi adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr. Gampang apa tidak? Gampang. Cuma antum hafalkan 1 bait, selesai di daras antum hafal hadis dari Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr. Di Mina, gampang, simple. Oleh karenanya penting bagi seorang talib ilmi untuk menghafal, untuk memahami dengan baik, nyimak baik-baik. Setiap pelajaran anak sering ingatkan antum. Di sini tidak ada penilaian. Ya, mau nilai tertulis, tidak ada piagam, tidak ada piala, tidak ada trofi segala macam. Ilmu antum tempelkan pada diri antum sendiri. Piagam gampang untuk ngasihnya. Trofi, piala gampang untuk ngasihnya. Sertifikat itu gampang. Namun nempelnya ilmu pada dada seseorang itu ada kembali kepada antum semua. Ahyat thalabah, ya thalabul ilm, kembali kepada antum. Tinggal antumnya sendiri mau menyia-nyiakan. Al ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, fa inna minal hamaqah an tasida ghazalatan thumma tatruku fil khalaiqi taliqah. Kata seorang penyair, al ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu, qayyid suyudaka fil hibalil wasiqah. Ilmu itu adalah hewan buruan, sedangkan catatan itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat hewan buruan kalian dengan tali yang kuat, catat. Tidak kadang apa yang disampaikan pelongok saja, tidak dicatat. Seakan-akan antum sudah kokoh. Seakan-akan Imam Sya'bi, ma katabtu sauda 'alal bayda. Aku tidak pernah nulis kan tinta hitam di atas lembaran putih. Butuh dimurjaah ya ikhwan. Kita dulu juga nyatet. Antum lihat catatan-catatan kita di rumah itu masih ada nyatet, disalin ilmu tersebut, dihafalkan. Ya antum pikir saja, kira-kira kalau nggak ngehafal, dari mana muncul syair-syair tadi? Ya, dihafalkan. Tidak ada istilah tidak dihafalkan. Seluruh ilmu itu butuh dihafalkan. Dengan ilmu itulah Allah akan mengangkat derajat antum. Kalaupun antum bukan berasal dari orang yang kaya, bukan berasal dari orang yang banyak uangnya, mungkin Allah akan angkat derajat antum, dan Allah angkat derajat orang tua antum dengan ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang mulia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iha man laysa fi, wa kafa bil jahli damman ayyatabarra'a minhu man huwa fi. Ucapan-ucapan seperti itu bisa ngomong depan antum ini, itu semua dihafal. Ada ayat Al-Quran hafalkan, ada hadis hafalkan, dan sampai sekarang berupaya untuk menghafal. Makanya bilang
kepada antum, masa-masa antum muda ini masa-masa emas untuk menghafal. Ya. Masa syabab itu masa-masa emas untuk menghafal. Sebagian salaf mengatakan kuntu ana. Ya. Dulu aku ketika masih syab, kuntu ana syabun ahfad ka'annani angdur fil mushaf. Dulu ketika aku masih muda, aku menghafal seakan-akan aku bisa melihat ke mushaf. Masa keemas untuk menghafal. Karena masa-masa muda antum siakan. Tidak antum gunakan untuk menghafal, lewat begitu saja. Shadaqa kama qala ba'dus salaf, ya. Asy-syabab syu'batul junun. Syabab syu'batul junun. Syabab itu adalah cabang kegilaan. Ya. Orang-orang anak muda sekarang banyak lagi gila. Ya. Sudahlah. Ngoceh terus sana kadang. Dak diocehi nanti antum enggak dapat apa-apa. Ya. Makanya ada waktu itu sudah menghafal. Ya. Enggak ada rugi menghafal ilmu tersebut. Difahami baik-baik. Qaulu, apa sih kadang padatnya? Kamis, Jumat, Sabtu kadang Ustaz safar, gurunya antum. Apa? 3 hari antum kalau mau menghafal. Antum kumpulkan menghafal. Ditinggalkan ke Sulawesi, ditinggalkan ke Sumatera Barat, ditinggalkan ke Bandung. Nggak ada yang dia murajaah. Ya, gimana antum belajar? Kalau kayak gini terus antum belajar, apa hasilnya? Bocor. Belajar tidak dimurajaah, tidak dihafal. Di situ kadang, karena antum nggak memperhatikan baik-baik untuk menghafal, memperhatikan ilmu, ya kawan. Ilmu itu adalah sesuatu yang harus dihafal, mau tak mau. Kadang definisi Islam, definisi iman saja kadang ngeblank, ditanya saja enggak, lupa. Berarti kan enggak dihafal. Padahal definisi-definisi itu adalah sesuatu yang wajib untuk dihafal. Qauluhu, lakin hadza la yatayassar al-yawm li ghalibin nas, bal yaqsuduna arafa yaumuhum dzalik. Kata beliau, akan tetapi hal yang demikian ini terkadang tidak termudahkan di hari ini li ghalibin nas, pada kebanyakan orang, ya. Tidak termudahkan pada kebanyakan orang, padat, ya. Bal yaqsuduna arafa yaumuhum dzalik, bahkan mereka langsung menuju ke Arafah. Fi zamanil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kana yashuqqu 'ala an-nas adh-dhahab ila Mina yaum at-tarwiyah li masyaqqati at-tanaqqul fi dzalikal waqt. Ya, kata beliau pada zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, susah mereka ke Mina karena beratnya kendaraan, sedikitnya kendaraan. Ya. Namun fal hal as-sabiqah laysat kal'an, bal kanat 'alal ibil. Namun kata beliau, kondisi dulu tidak seperti sekarang. Dulu mereka menggunakan onta. Wa ma asbahal laila bil barihah. Alangkah miripnya malam ini dengan malam kemarin. Sebenarnya sama saja. Fal'an katsirun minal hamalat yaqulun yashuqqu alaina adh-dhahab ila Mina. Sama sekarang juga banyak travel, ya, grup-grup yang mengatakan berat untuk ngajak ke Mina. Wa yadhhabuna ila Arafah fala haraj. Sehingga mereka berangkat ke Arafah tanpa tarwiyah di Mina, itu tidak masalah. Lakin qad taraku as-sunnah, namun berarti mereka telah meninggalkan perkara yang sunnah. Ya. Wallahu ta'ala, naktafi bihadzal qadar.